Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah. Tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkenanlah menyapa kami, sehingga pada akhirnya tolong kami. Bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi sungguh boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kesempatan ibadah seperti biar tidak menjadi rutinitas belaka, tetapi setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Pagi hari ini saya mengambil tema God is the true hero. Pasti buat setiap kita di masa kecil biasanya ya, kita punya superhero yang menjadi favorit kita. Sampai-sampai Yesus mungkin ditanya ya, ada anak sekolah minggu pernah nanya, jagoan mana? Yesus sama Power Ranger saudara ya. Karena orang punya gambaran tentang superhero di dalam kehidupannya. Nah pagi hari ini kita ingin melihat sama-sama, benarkah Tuhan sudah menjadi pahlawan utama di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di dalam Alkitab tentang tokoh Daud. Kalau saudara belajar tokoh di Alkitab, ya kalau kita belajar di sekolah teologi dikatakan ada tokoh yang dibicarakan cukup utuh. Makanya disebut tokoh bulat. Ya, jadi hidupnya cukup panjang diceritakan. Tetapi ada juga tokoh yang tidak sebulat itu ya. Karena mungkin hanya diceritakan satu masa di dalam kehidupannya. Nah Daud bisa kita anggap sebagai tokoh bulat karena banyak hal dalam hidupnya yang diceritakan. Sehingga kita bisa melihat dan belajar dari bagian itu. Nah mungkin pengalaman saudara dengan Daud adalah sebagai seorang panglima perang. A warrior ya. Tetapi salah satu yang menarik kalau kita perhatikan, saya menuliskan begini ya. Salah satu teladan yang nyata di dalam Alkitab tentang orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah melalui teladan Daud. Seringkali disebut a man after God's own heart. Hal tersebut sangat nyata kita lihat di dalam hidupnya sebagai seniman. Kenapa? Karena kalau kita bicara man after God's own heart, terus kerjanya perang begitu ya saudara ya. Rasanya masa sih a man after God's own heart nih bunuh-bunuhan terus begitu ya. Sehingga saya terkesan ketika membaca satu buku yang kemudian mengkaitkan justru kita bisa melihat tetap Daud sebagai a man after God's own heart di dalam karya-karya seninya. Ya. Sehingga ini jadi menarik untuk kita perhatikan. Daud sebagai seorang seniman. Di dalam Alkitab kita mempelajari bahwa Daud pandai memainkan kecapi dan membuat puisi saudara. Wah ini kombinasi yang unik ya. Jago perang tapi juga seniman saudara ya. Ada yang seperti itu? Atau saudara mungkin cuma jago perang doang ya. Gitu ya. Wah kalau bikin konflik jago gitu ya. Tapi bagaimana refleksi Daud justru terlihat waktu saudara mempelajari Mazmur-Mazmurnya.
Ada 73 Mazmur yang di dalam Alkitab kita, di kitab Mazmur itu referensinya langsung kepada Daud dengan tulisan Mazmur Daud atau dari Daud. Kita bisa belajar dari Mazmur-Mazmur yang ditulis Daud, ini memberikan kita jendela untuk melihat ke dalam jiwanya. Daud bukanlah orang yang tanpa cacat, saudara. Ada kejatuhan yang juga kita lihat. Daud bukanlah orang tanpa cacat, tapi ia dikatakan orang yang berkenan kepada Allah. Sehingga menjadi menarik untuk kita memperhatikan kehidupan Daud. Yohanes Calvin, John Calvin mengatakan, Daud itu seperti cermin, di mana Tuhan memperlihatkan kepada kita aliran kasih karunia-Nya yang terus menerus. Dan Daud mengalami apa artinya? Mempraktekkan kehadiran Tuhan. Saudara, mungkin apa yang saya sampaikan hari ini akan lebih banyak refleksi bagi kita. Karena kita bukan kekurangan pengetahuan Alkitab, saudara. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat dan belajar apa artinya mempraktekkan kehadiran Tuhan. Mazmur 56 menjadi bagian yang akan kita baca untuk memahami situasi yang Daud alami di dalam sebuah pengejaran ketika dia dikejar oleh Saul. Saudara tentu mengingat Daud ini seorang yang sudah diurapi di 1 Samuel 17. Tetapi baru tanda kutip resmi menjadi raja kira-kira 15 tahun kemudian. Dan masa-masa sebelumnya adalah masa-masa dia mengalami pengejaran. Dan ini salah satu mazmur yang dia tulis dalam refleksinya ketika dia dikejar oleh Saul. Saudara, saya ambil dari Alkitab terjemahan baru edisi 2. Maaf, saya langsung ambil seperti itu untuk saudara juga bisa melihat, karena biasanya kita perlu memperhatikan ada bagian yang ke dalam, ke pinggir gitu ya. Kalau kita lihat Alkitab HP ya sudah, itu semua ke kiri ya. Dan itu yang kita perlu sama-sama perhatikan. Mari kita membaca bagian ini. Saya akan mulai dari ayat yang kedua. Nanti saudara baca ayat yang ketiga, kita bergantian sampai ayat 14. Ayat 1 sebagai konteks saya bacakan lebih dulu. Judul yang diberikan LAI, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang menyerang dan menindas aku. 3. Waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu. Sepanjang hari mereka memutarbalikkan kata-kataku, senantiasa merancangkan yang jahat terhadap aku. Bagaimana mereka bisa terluput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa ini dalam murka-Mu ya Allah. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebab Engkau telah meluputkan aku dari maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung.
maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tipikal mazmur yang kalau saudara tadi di awal juga kita baca, seruan kepada Tuhan, seruan mohon pertolongan. Dan menggambarkan kondisi yang ada di sekitarnya. Kalau saudara lihat tadi ya. Sepanjang hari mereka memutarbalikkan kata-kataku, merancangkan yang jahat, bersekongkol, menyergap, mengamati langkahku. Sementara mereka mengincar nyawaku. Itulah yang Daud alami. Daud manusia biasa yang juga punya ketakutan, punya pergumulan. Sehingga waktu saya mencoba merenungkan saudara, kira-kira dari dia diurapi jadi raja, itu 1 Samuel 17 sampai jadi raja, itu kira-kira beberapa penafsir bilang sekitar 15 tahun. Mungkin juga ini jadi pertanyaan buat Daud, Tuhan bener enggak saya diurapi jadi raja kok begini amat sih hidup itu ya. Dikejar-kejar dan terus mengalami pergumulan yang tidak mudah. Nah saudara, tapi apa yang kita bisa perhatikan di dalam Mazmur-Mazmur Daud? Saudara, seperti yang dikatakan tadi, kita akan coba lihat kepada hatinya Daud. Ini jendela untuk kita melihat kepada hatinya. Saya meminjam penjelasan dari Pastor Philip Yancey waktu dia mencoba melihat bagian ini. Saudara, mari lihat konteksnya sebentar ya. Kalau kita belajar Alkitab perlu lihat konteksnya. Konteks Mazmur 56, itu 55 ditulisnya ya. Konteks Mazmur 56, saudara perhatikan di ayat 1, itu referensinya kemana? 1 Samuel 21. Ya, itu kita bisa lihat di bawahnya ya. Nah ini yang saya bilang kalau di Alkitab elektronik biasanya tidak kelihatan. Tapi kalau saudara masih punya Alkitab cetak biasanya ada referensinya. Tidak semua Mazmur ada referensi konteksnya, tapi ini ada. Sehingga saya pikir baik juga kita coba membaca apa yang terjadi di dalam 1 Samuel 21. Saudara kalau melihat sebenarnya ini pelarian yang dialami atau pelarian yang dialami oleh Daud ya. Kalau saudara nanti pelajari itu mulai dari 1 Samuel 19 sampai 1 Samuel 21. Nah itu lari dia ke sini ke sana begitu ya. Nah saudara bisa lihat itu petanya kira-kira seperti itu. Sampai berakhir nanti di Gua Adulam. Wah di situ ketemulah dengan orang-orang yang senasib begitu ya. Nah mari kita coba baca. Saya hanya akan angkat konteks dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai nanti pasal 2 ayat 22 ayat 2 ya. Mari saudara kita kembali baca bergantian. Sekarang yang pria bersama saya baca ayat 10, yang perempuan baca ayat 11, kita bergantian sampai pasal 22 ayat 2 ya. Oke, yang pria akan mulai lebih dulu karena kami dicipta lebih dulu begitu saudara ya. Yuk kita baca yang pria 1, 2 ya. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akhis raja kota Gat. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis raja kota Gat itu. Lalu berkatalah Akhis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku?" Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia.
Ini kalau kumpulin barisan sakit hati banyak juga saudara ya. Tapi itulah ya realita yang terjadi ketika Daud di dalam pelarian itu. Saudara, mungkin kalau kita baca sekilas kita pikir ya ampun, yang adalah pahlawan luar biasa seperti Daud yang mengalahkan begitu banyak, ketemu Akis Raja Gat pura-pura gila. Saudara pernah begitu? Waktu yang nagih utang datang pura-pura gitu ya. Wah saudara, memang hidup itu luar biasa ya. Beberapa penafsir ada yang bilang kenapa Daud sampai kayak hilang pengharapan seperti itu. Tapi di satu sisi saudara, ini sesuatu yang realistis. Tidak mudah tentunya menjadi seperti Daud di tengah-tengah situasi yang waktu itu orang-orang ini ingin mencelakakan dia. Saudara, mari kita lihat beberapa penjelasan ini. Waktu kita membaca kisah-kisah Daud dan kemudian menghubungkan dengan Mazmur yang dia tulis, maka ini kesimpulan yang saya dapatkan, bahwa segala sesuatu yang Daud alami, dia hubungkan dengan hal rohani atau kepada Tuhan. Daud berhasil membuat Tuhan menjadi pusat hidupnya. Saudara, kita baca ceritanya dan kita baca Mazmurnya, semoga saudara juga bisa melihat hal yang dituliskan ini. Daud berhasil membuat Tuhan menjadi pusat hidupnya. Cerita di 1 Samuel adalah cerita keseharian yang biasa. Tetapi refleksi Daud terhadap peristiwa itu bukan hal yang biasa saudara. Dia melihat Allah di dalam kehidupannya. Harusnya orang Kristen juga begitu saudara ya. Tuhan bukan cuma hero kita pas hari Minggu. Waktu saudara dan saya kumpul ibadah. Tetapi harusnya keseharian kita. Kalau saudara dan saya merefleksikan hidup sehari-hari kita. Siapakah yang terlihat menjadi fokus dalam hidup kita? Seperti yang dikatakan C.S. Lewis. Idealnya menjadi orang Kristen berarti setiap tindakan dan perasaan, setiap pengalaman entah itu menyenangkan atau tidak harusnya dihubungkan dengan Tuhan. That is Christian. Orang Kristen fokusnya adalah melihat Kristus, melihat Allah di dalam kesehariannya. Saudara, cukup lama saya mikirin ini gitu ya. Gimana menjadikan dia fokus hidup saya? Bagaimana menjadikan Allah segala-galanya buat hidup kita? Apakah kita harus jadi seniman dulu kayak Daud? Tapi ini bicara tentang bagaimana saudara dan saya punya waktu berhenti sejenak, merefleksikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat sebentar apa yang ditulis Daud terkait dengan hal ini. Dalam kisah-kisah yang dituliskan tentang Daud, meskipun kita melihat bahwa Daud adalah aktor utama yang berperan dengan sangat kuat, tetapi melalui mazmur-mazmurnya sangat jelas terlihat bahwa Allah lah yang sesungguhnya menjadi pahlawan atau aktor yang utama. Contohnya kita lihat tadi ya, akhir dari Mazmur 56 ayat 14. Mari saudara kita baca sama-sama lagi. 1, 2, iya. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kalau baca ayat ini, kira-kira bagaimana pemahaman saudara? Karena begini, pada awalnya kalau kita baca ayat itu seolah-olah kita membaca suatu peristiwa yang kedengarannya seperti Tuhan telah turun tangan secara ajaib menyelamatkan Daud dari semacam bencana. Coba lihat lagi ayatnya. Tuhan telah meluputkan aku daripada maut. Padahal waktu kita baca kisahnya, ada mujizat tanda kutip di situ. Nah, ini penjelasan Pastor Philip Yancey ya. Padahal ketika kita membaca latar belakang peristiwa dalam 1 Samuel, kita menemukan kisah seorang buronan ketakutan yang berleleran air liur dan bertindak seperti orang gila demi menyelamatkan nyawanya. Kenapa dia nggak tulis di Mazmurnya ya?
Padahal jelas Mazmurnya konteksnya adalah itu. Saudara, sejauh yang kelihatan tidak ada mujizat di sana. Namun Daud sekali lagi menyatakan bagi kita bahwa segala sesuatu yang dia alami adalah pemberian Tuhan baginya. Mungkin di dalam keputusasaannya, Daud berteriak kepada Tuhan dan mendadak saja gagasan untuk berpura-pura gila melintas dalam benaknya. Namun Daud menyadari sebagai pemberian Tuhan bukan sekadar usahanya sendiri. Ini saudara bisa setuju bisa enggak ya, masa sih Tuhan kasih idenya begitu banget sih? Tapi beberapa kali kita ngalamin begitu juga enggak secara tidak langsung. Wah diteken bos nih, tiba-tiba ada aja tuh cara yang Tuhan berikan. Tentu ya ini pura-pura gila kan enggak dosa-dosa amat ya. Ini apa dosanya nih? Pura-pura gila gitu ya. Tapi logikanya, sederhananya dia lolos. Situasi itu dia bisa lihat sebagai Tuhan meluputkan aku. Bagaimana saudara merefleksikan hidup saudara? Minggu ini, apakah ini semua cuman sekadar hidup biasa saja? Saudara, saya minggu ini tanda kutip begitu ya, lagi banyak menangani situasi-situasi yang tidak mengenakan. Tapi beberapa kali saya lihat, kalau saya refleksikan, ini bukan sekadar bicara masalah rapat, ini bukan sekadar bicara masalah pergumulan organisasi, tapi akhirnya saya bisa melihat, iya ya ada banyak tangan Tuhan entah membukakan, entah menolong, entah mempertemukan, entah menolong untuk membuka hati. Sehingga saya bersyukur ketika mendapatkan firman ini, iya ya ada bagian-bagian kehidupan yang sangat biasa. Tapi kalau saudara dan saya belajar diam sebentar, merefleksikannya, ternyata ada Tuhan di hidup kita. Beberapa hari yang lalu saya WA istri gitu ya. Dan itu WA-nya urgent gitu. Gimana sih ini ya? Tidak di retreat saudara ya. Centang 2 tapi belum biru. Wah itu lalu kemudian saya ingat gitu ya, ketika sudah gak ada lagi, siapa lagi yang bisa di WA ya. Dia lagi sama siapa saya juga lagi gak tahu begitu ya, karena itu dia lagi di kantor. Tapi kemudian saya mempraktekkan keyakinan saya. Saya doa, Tuhan dibaca dong gitu ya. Begitu amin centang biru saudara. Benar. Itu kadang-kadang saya mikir gini, gue ngetes Tuhan kali ya. Tapi somehow saudara, banyak hal dalam hidup kita tuh karena udah terlalu biasa. Rasanya Tuhan bukan segalanya. Tapi waktu kita diizinkan mengalami situasi-situasi seperti itu, rasanya oh iya ya. Saya dulu pelayanan mahasiswa sama Pastor Jeffrey juga ya, ada beberapa teman di sini. Zaman dulu tuh gak ada HP saudara. Memang mungkin ketika teknologi gak ada kita lebih bergantung sama Tuhan ya. Kampus saya di Depok. Itu waktu itu ke Depok tuh jauh saudara ya. Ada kereta sih ada, tapi kereta tuh berkala ya, kala ada kala enggak gitu ya. Jadi kami ada persekutuan di kampus, undang pembicara. Biasanya kalau dia naik kereta gitu ya, zaman itu udah bingung tuh. Kalau pembicara belum datang, itu MC udah semua lagu dinyanyiin ya. Udah nyanyiin lagu belum datang juga, King Kong udah dinyanyiin. Anak monyet di atas pohon, semua lagu kebun binatang dinyanyiin saudara ya. Gak datang-datang juga pembicaranya. Akhirnya apa? Berdoa di pojok, kita doainlah sampai di mana ya Tuhan tolong ya. Kalau sekarang pembicara belum datang, berapa nomor HP-nya? Susah amat sih. Ada di mana? Saudara, ada banyak hal dalam kehidupan yang tanpa saudara dan saya sadari, kita pikir kitalah hero-nya. This is my effort, this is my thing. Tapi kalau kita renungkan kembali, sebenarnya ada begitu banyak hal dalam hidup
di luar kontrol saudara dan saya. Philip Yancey menyimpulkan demikian. Mazmur Daud memberi Allah pujian untuk semua yang tampak seperti kelihayan manusia. Kadang-kadang saudara mungkin dalam dagang juga Tuhan kasih ide ya. Wah, idenya lihai. Lihai itu bukan berarti nipu saudara ya. Tapi kemudian saudara bisa lihat iya ya. Kok gue bisa ya kepikir itu ya. Oh iya, gue dulu sekolahnya itu sih. Gue tuh banyak denger YouTube. Wah, TEDx semua gue dengerin. Oh itu ide ya karena gue pernah dengar, gue pernah lihat. Tapi saudara ketika menyadari apa yang Daud alami. Dan dia berhasil menjadikan Tuhan segalanya. Saya pikir wow, luar biasa. Coba lihat lagi minggu lalu ya. Di mana Tuhan sebagai aktor utama dalam hidup saudara. Bisa jemput anak on time. Bisa kemudian datang kantor, meetingnya sukses. Bisa presentasi dengan baik. Yang di rumah mungkin juga bisa menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik. Seringkali kita pikir itu karena saya mampu, saya biasa, dan seterusnya. Sehingga pertanyaan ini kemudian datang ke benak saya. Apa artinya hidup yang dipimpin oleh Tuhan setiap waktu? Gimana ya caranya supaya kita tuh, jadi mungkin kalau saudara udah dengar begini, iya ya harus menjadikan Tuhan pusat, tapi gimana caranya? Saya juga pikir gimana ya, apakah semua hal kita ingat Tuhan gitu ya. Mari kita pelajari juga apa yang Daud lakukan. Dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Saudara perhatikan sebentar dan mari nanti kita belajar sama-sama ya. Ada situasi, ini udah 2 Samuel ya. Daud udah jadi raja. Nah kali ini jadi raja atas seluruh Israel. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Saya pikir agak hiperbola ya, majulah semua orang Filistin. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu pergi ke kubu pertahanan. Saudara lihat ya musuhnya siapa? Ketika orang Filistin itu datang, ini musuhnya. Lokasinya di mana? Memencar di lembah Refaim. Nah ayat 19 menarik ya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Musuhnya Filistin, lokasi perangnya lembah Refaim. Daud bertanya kepada Tuhan. Ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang-orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Dan lihat 21. Orang-orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Waktu itu kalau perang bawa berhala ya. Jadi karena dihayati perang itu Allah lawan Allah. Maka semua orang bawa berhalanya. Nah kalau kalah biasanya berhalanya ketinggalan gitu ya. Orang-orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Saudara jelas ya. Situasi ini Daud menang. Orang Filistin gak mau kalah saudara. Pulang kumpulin kekuatan lagi. Ini ayat berapa? 21 ya. Lihat ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Musuh sama, lokasi perang sama. Tapi buat saya ketika Alkitab menulis ulang kata ini. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Saudara, hal-hal yang rutin tetapi ketika kita bertanya kepada Tuhan menjadi sebuah situasi tindakan melibatkan Tuhan. Dan menarik ya, Tuhan anti mainstream saudara. Males kemarin maju kan sekarang ngelingkar. Wah ya, Tuhan anti mainstream saudara. Makanya tanya terus sama Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju. Buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu, untuk memukul kala tentara orang Filistin. 25, dan Daud berbuat demikian.
seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Saudara, begitu enggak dalam hidup? Sederhana sebenarnya ya. Berdoa itu berarti melibatkan Tuhan. Berserah kepada Tuhan, situasinya kadang sama. Bapak Ibu emang tiap hari ganti bos? Enggak kan? Bosnya sama, pimpinannya sama, teman kerjanya mungkin sama, situasi kerjanya sama. Tetapi bagi saya yang pertanyaan menarik untuk kita renungkan pagi ini. Siapa yang memimpin hidup kita? Saudara dipimpin oleh pengalaman atau saudara dipimpin oleh Tuhan? Pengalaman tentu baik, ya. Tapi kalimatnya begini, saudara. Experience is a great teacher, but surely God is the true leader. Mari orang Kristen, mari gereja Tuhan, mari tidak hanya dipimpin oleh pengalaman, tetapi oleh Tuhan yang memberikan pengalaman itu. Ini kehidupan yang menjadikan Allah pusat segalanya. Gimana caranya? Sederhanalah. Terus berdoa, terus berserah pada Tuhan, terus bertanya. Bahkan dalam hal yang terlihat sangat rutin, saudara. Sayang ya, Daud bukan tokoh yang tidak ada cacatnya. Waktu lihat Batseba dia lupa tanya sama Tuhan. Nah, Tuhan, ini istri siapa? Kok cantik banget? Siapa yang salah? Pendeta Hendra Mulia pernah bercanda gitu, salah Uria. Kok salah Uria, Pak? Bikin kamar mandi nggak ada tutupnya. Ya, jadi bisa kelihatan tuh istrinya mandi ya. Saudara, Daud bukan tokoh tanpa salah. Ada saatnya Daud ternyata tidak tanya kepada Tuhan. Tapi ribuan tahun kemudian, ada pribadi yang namanya Yesus. Dialah Daud yang sejati menggenapkan apa yang menjadi gambaran tentang Mesias dari keturunan Daud. Yesus senantiasa bertanya, bergantung kepada Bapanya. Sehingga saudara bisa melihat dia mengalahkan dosa dan maut yang menjadi bagian kita. Musuh besar yang saudara dan saya tidak bisa kalahkan. Tapi Kristus telah mengalahkannya. Pagi ini saudara dan saya tidak diminta hanya melihat Daud. Tapi lihatlah Yesus yang adalah penggenapan yang sempurna. Jesus is the true and better David. Yang kehidupannya adalah kehidupan yang selalu bergantung kepada Bapanya. Dan kemenangan yang dia terima adalah kemenangan yang bukan sekadar atas Filistin. Tapi atas dosa dan maut. Dan kemenangan itu diberikan bagi kita yang percaya kepada dia. Maukah saudara meniru Kristus? Yang dalam hidup kita terus menerus berserah dan bersandar kepada Bapa. Yang memberikan kepada kita kemenangan yang sejati. God is our real hero. And Jesus is our true hero. Selamat menjalani kehidupan yang menjadikan Tuhan segala-galanya. Mari saudara tunduk kepala di hadapan Tuhan. Secara pribadi, mari kita meresponi firman Tuhan. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan, mungkin kita sudah mulai sombong, merasa bahwa ini karena saya berhasil, saya bisa, sayalah yang melakukan segalanya. Hari ini datanglah dan katakan, Tuhan terima kasih, sungguh Engkaulah segalanya. Dan teladan anakmu Yesus Kristus, yang terus bergantung kepada Bapa. Biarlah itu juga menjadi kehidupanku yang percaya dan jadi muridnya. Daud gagal untuk terus bergantung
kepada Tuhan. Ada saatnya dia cari kehendaknya sendiri. Tapi Kristus telah menjadi Daud yang sempurna, yang terus senantiasa taat. Dan dia memanggil saudara dan saya hidup juga di dalam dia, bergantung kepada Bapa. Di dalam ketaatan, maukah kita mengalami hal itu? Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Tolong kami dalam hidup kami yang cuma satu kali ini, menjadikan Engkaulah pahlawan utama. Supaya kami tidak menjadi sombong, merasa diri mampu, merasa diri bisa. Tapi pada akhirnya kalau kami mampu, kami bisa, kami melakukan semua itu hanya karena kekuatan, campur tangan, pemeliharaan yang sempurna yang Tuhan berikan. Dan terima kasih untuk Yesus yang menjadi teladan utama kami. Yang kami juga mau menjadi anak-anak yang setia dan bergantung terus kepada Bapa. Itu telah diteladankan oleh Kristus. Dan biarlah kami juga mengikuti apa yang diteladankan. Bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.